Assalamualaikum anak cerdas Indonesia. Tetap semangat ya belajarnya. Kembali lagi di channel saya, Umi Kalsum. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi menulis teks laporan hasil observasi, tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak cerdas Indonesia, sebelum kita membahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi, sebaiknya kita mengetahui dulu ya, apa itu observasi. Secara bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Observasi bisa dijabarkan juga sebagai salah satu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Jadi, observasi bisa diartikan sebagai tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar kita. Anak cerdas Indonesia, sekarang kita bahas tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi bisa juga disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi disingkat dengan LHO. Fungsi laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah melaporkan tanggung jawab dari data yang telah diamati. Kemudian digunakan untuk mendokumentasikan. Teks laporan hasil observasi berfungsi juga untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah penyusunan kebijakan, keputusan, dan penyelesaian masalah. Dan dapat menjadi sumber informasi mengenai suatu benda atau fenomena yang valid dan sesuai fakta di lapangan. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Berikut ciri-ciri laporan hasil observasi. Ditulis dengan lengkap dan disusun secara sempurna. Bersifat universal, global, dan objektif. Objek tunggal merupakan objek yang diteliti dan diamati. Menyajikan fakta sesuai laporan hasil pengamatan. Tidak mengandung opini pribadi penulis. Dan informasi berhubungan dengan antar kelas dan subkelas atau berkesinambungan. Nah, anak cerdas Indonesia, sekarang kita membahas struktur laporan hasil observasi. Berikut struktur laporan hasil observasi. Yang pertama adalah judul. Berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun. Kedua, klasifikasi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin kalian amati. 3. Deskripsi. Berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. Dan yang keempat, penutup atau kesimpulan. Berisi simpulan dari laporan yang kamu buat. Berikut contoh teks laporan hasil observasi. Sepeda motor di Indonesia.
Saat ini, sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Sepeda motor adalah alat transportasi roda dua yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan biasa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter metik yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan gigi manual. Ada sepeda motor bebek manual tanpa kopling. Ada sepeda motor trail yang biasa digunakan di medan berat atau off-road. Terakhir, ada sepeda motor cruiser yang dikenal dengan motor gede atau moge yang berkecepatan tinggi. Sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Selain itu, sepeda motor juga dapat dibeli dengan cara cicilan melalui lembaga pembiayaan dan ban-ban. Kemudahan itu membuat jumlah pengendara sepeda motor di Indonesia semakin meningkat. Sepeda motor bermanfaat sebagai alat transportasi pribadi. Ia digunakan untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Dengan bahan bakar seharga Rp7.800 per liter, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak jauh 47 kilometer. Selain itu, sepeda motor juga bermanfaat untuk memudahkan pengendara dalam mengakses rute-rute sulit, gang-gang sempit, dan jalan-jalan yang macet untuk mencapai tujuan. Sepeda motor hanya boleh dikendarai oleh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Jika ada pengendara sepeda motor berusia di bawah 17 tahun, mereka akan dikenakan sanksi tilang. Setiap pengendara sepeda motor diwajibkan memakai helm, membawa SIM, dan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, serta harus mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Selain sebagai alat transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi publik, yaitu sebagai ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. Ojek konvensional biasanya disebut ojek dan merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor tanpa aplikasi. Sedangkan ojol merupakan alat transportasi yang menggunakan sepeda motor dan aplikasi khusus dalam menerima pesanan. Saat ini sebagian besar ojek sudah beralih ke ojol. Mereka bergabung dengan mitra perusahaan, pengelola aplikasi ojol. Keberadaan ojol cukup diminati karena tidak hanya melayani jasa transportasi antar jemput penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan, antar jemput barang berbelanja, dan lain-lain. Demikianlah laporan mengenai sepeda motor dan manfaatnya sebagai salah satu alat transportasi publik yang keberadaannya tidak bisa diabaikan di Indonesia. Perbedaan topik dan gagasan utama. Mengutip buku Smart Writing Cerdas Membuat Karya Ilmiah dengan 5 Tahapan Menulis, Dharma Gustiar Baskoro 2020. Topik merupakan subjek pembicaraan secara umum dalam suatu teks. Ciri kalimat topik adalah mencakup keseluruhan isi teks. Topik dijelaskan secara berulang-ulang dan menjadi inti atau fokus pembahasan dari keseluruhan teks. Topik merupakan inti utama dari keseluruhan isi tulisan yang disampaikan. Bagian ini adalah elemen yang pertama kali ditentukan saat penulis akan menciptakan tulisan. Gagasan utama merupakan sesuatu yang dibicarakan dalam satu paragraf. Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan pokok permasalahan dari suatu pembahasan dan menjadi dasar pengembangan dari sebuah paragraf. Agar bisa menemukan gagasan utama,
maka pembaca harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu dan lanjut mencari kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu sendiri merupakan kalimat yang memuat pokok pikiran atau ide pokok utama. Sementara itu, kalimat penjelas adalah kalimat yang memaparkan lebih rinci tentang keterangan pada kalimat utama. Beberapa ciri khas dari gagasan utama adalah terdiri dari satu kalimat yang berdiri sendiri, dibentuk tanpa kata transisi, dan tersusun atas topik masalah utama yang akan diperjelas lebih detail. Tidak hanya itu, gagasan utama juga mempunyai kalimat yang jelas dan tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Gagasan utama yang terdapat di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata "oleh karena itu", "oleh sebab itu", kesimpulannya, dan dengan demikian. Secara umum, perbedaan topik dan gagasan utama bisa dilihat dari maknanya. Topik adalah ide pembicaraan dalam teks yang menggambarkan keseluruhan isi tulisan dan bersifat umum. Sementara itu, gagasan utama merupakan ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf dan bersifat khusus. Tips menentukan topik. 1. Memperhatikan judul. 2. Memperhatikan hal yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir. 3. Mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang dibahas. 4. Memperhatikan kata-kata yang paling sering muncul. 5. Memperhatikan ilustrasi pendukung. 6. Mengamati peristiwa atau objek yang sering dibahas. Perbedaan data dan fakta. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang benar dan nyata. Data dapat dibedakan menjadi dua, yakni data berbentuk angka dan tidak berbentuk deskripsi. Contoh, dengan bahan bakar seharga Rp7.800 per liter, pengendara sepeda motor bisa menempuh jarak sejauh 47 km. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Contoh, saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Di dalam teks laporan hasil observasi, terdapat paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal dengan terperinci dan detail. Contoh, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Ada sepeda motor jenis sport yang berkecepatan tinggi, bersuara bising, dan biasa digunakan oleh pembalap. Ada sepeda motor skuter matic yang dapat hidup otomatis tanpa menggunakan operan gigi manual. Sedangkan paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan dengan tujuan tertentu. Contoh, sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Dengan uang 15 juta rupiah, orang sudah bisa memiliki sepeda motor baru. Selain itu, sepeda motor juga dapat dibeli dengan cara cicilan melalui lembaga pembiayaan dan ban-ban. Kemudahan itu membuat jumlah pengendara sepeda motor di Indonesia semakin meningkat. Nah, demikianlah penjelasan tentang teks laporan hasil observasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat belajarnya anak cerdas Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.